Dan kasih itulah yang terbesar. Hari Jumat lalu saya ke tukang jahit. Namanya Ibu Suliha, berjilbab, rapi dan bersih, menerima dan melayani saya. Semuanya biasa-biasa saja, dia ramah, dia memperhatikan langganannya, wajarlah. Tiba-tiba datang seorang langganan, membawa satu tas pesanan jahitan. Ibu Suliha dengan hormat mengatakan, "Maaf, saya tutup. Saya tidak menerima pesanan. Boleh ke tukang jahit yang lain? Itu di sebelah sana ada buka." Ingin sekali saya bertanya, tapi saya menahan diri. Tapi toh karena penasaran akhirnya saya bertanya juga, "Bu, mengapa langganan tadi tidak dilayani?" "Oh, pastor, itu tetanggaku akan mengawinkan anaknya. Hari-hari ini saya mau tutup. Saya mau bantu di sana." Saya pun menggumam dalam hati. "Oh ya, sampai begitu kah?" "Ya, pastor, tetangga itulah yang pertama-tama akan menengok saya kalau ada apa-apa di rumah ini. Kerjaan gampang, rejeki gampang juga." Lalu saya menyambung, "Lalu kenapa pesanan saya ini dilayani?" "Oh, itu pastor, karena bunda ini." Ya, seraya menunjuk Ibu Lia yang mengantar saya ke tukang jahit ini. Saya lalu menyelidiki mengapa Ibu Suliha mengutamakan pesanan-pesanan Ibu Lia. Singkatnya, ketika bencana likuifaksi yang menimpa Palu 5 tahun lalu, usaha jahitan Ibu Suliha yang sudah maju kena musibah. Segalanya hilang habis, tertinggal satu buah mesin jahit, termasuk rumah dan modal. Tidak bisa apa-apa. Pada saat-saat berat itu, Ibu Lia yang pernah menjadi langganan Ibu Suliha teringat akan sahabatnya ini. Sesudah menanyakan keadaan dan lain-lain, Ibu Lia menawarkan aneka bantuan. Bukan hanya modal, tapi juga harapan, semangat, doa, dan keyakinan. Sampai Ibu Suliha survive lagi. Bisa dapat tanah, bisa membuka usaha jahitan lagi, bahkan maju seperti semula. Dan Ibu Suliha ternyata bukan hanya maju dalam usahanya, ia juga maju dalam iman, dalam sikap, dalam keutamaan, dalam kasih, seperti ungkapnya tadi. "Saya tutup, pastor, karena tetangga ada kawinan. Hari-hari ini saya akan membantu mereka." Saudara-saudariku terkasih, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Cinta kita kepada Tuhan akan nampak dari cinta kita pada sesama. Sikap hati kita terhadap sesama menjadi ungkapan jelas bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Kasih Allah berpihak pada yang lemah, yang malang, yang kecil, yang tak berdaya. Allah menghendaki kita berpihak pada para janda, yatim, orang asing. Mereka perlu dibela. Jangan sampai malah ditindas, diperas, dan dimanfaatkan. Jika toh meminjamkan pada yang miskin dan sangat tak mampu, janganlah bahkan meminta bunga. Kau tidak lagi membantu, malah kau menindas dan memerasnya. Begitu dipesankan dalam bacaan pertama tadi dari kitab Keluaran. Kasih Allah ini akan menghasilkan kasih yang baru. Lihat sebuah contoh jelas umat di Tesalonika dalam bacaan kedua tadi. Oleh pewartaan Paulus, mereka telah meninggalkan hidup lama mereka. Mereka berbalik pada Allah dan hidup menurut hukum Allah.
Bagaimana hidup mereka yang mengasihi Allah dan otomatis juga mengasihi sesama telah menjadi buah bibir, menjadi percakapan manis dan terpuji, serta indah dan harum di mana-mana, bahkan di luar daerah mereka sekalipun. Betapa benar kata-kata Yohanes bab 14 ayat 23. Seperti diungkap pada bait pengantar Injil tadi. Jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, kami akan datang padanya dan diam bersama dengan dia. Saya mengalami hal ini hari Jumat lalu di tukang jahit Ibu Suliha. Ia pernah mengalami kasih seorang Katolik yang tulus. Ia lalu bukan hanya maju kembali dalam usaha, tetapi juga dalam keutamaan. Ia jadi lebih mengasihi sesama, bukan mati-matian ngotot pada kerja dan uang semata. Ia jadi lebih mengasihi dan lebih peduli pada sesama, bahkan lebih dermawan juga. Berapa banyak pakaian liturgi, jubah pastor, kain altar, baju PPA, dan lektor sudah dijahitnya dengan harga yang miring. Bahkan khusus untuk kain altar beberapa gereja selalu dilayaninya tanpa bayaran. Saudara-saudari, di mana ada kasih, di sana Allah hadir. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Di mana ada kasih Allah hadir di sana. Jika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama. Tak mungkin kita membenci sesama jika kita sungguh mengasihi Allah. Sebab itulah perintah pertama dan paling utama. Saudara-saudariku, kita tahu dari 10 perintah Allah diperinci lagi menjadi 613 perintah Allah yang harus dijalankan oleh umat Israel. Ada 365 larangan yang berupa jangan ini, jangan itu. Sementara ada 248 sisanya berupa ajakan positif, apa yang baik, apa yang bagus untuk dilaksanakan. Bapak Ibu, tahukah Anda bahwa angka 365 merujuk pada hari-hari sepanjang tahun? Sedangkan angka 248 merujuk pada jumlah tulang dan organ-organ utama yang ada dalam tubuh manusia. Maka paduan antara 365 dan 248 ini yang menghasilkan 613 perintah Allah mengisyaratkan bahwa 613 perintah ini sungguh-sungguh perlu dijiwai dari hari ke hari selama 365 hari dan meresap sampai ke dalam tulang dan sumsum jiwa dan raga setiap orang Israel sejati. Nah, dari 613 perintah ini mereka menanyai Yesus, perintah manakah yang paling penting, yang nomor 1, yang paling utama? Jawaban Yesus menunjuk pada inti terdalam. Kasihilah Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian, kasihilah Allahmu, kasihilah dirimu sendiri, kasihilah sesamamu, bahkan juga musuhmu. Terima kasih untuk semua upaya kita mengasihi Allah dengan segenap hati, sepenuh hati. Allah menjadi nomor 1 dalam hidup. Allah saja cukup, tidak perlu bercabang, tidak perlu ada kekuatan lain dalam hidup.
dalam suka dan duka, sakit dan sehat, untung dan malang, mengasihi Allah di atas segala-galanya. Mengasihi Allah dengan segenap akal budi, berarti dengan iman, dengan mau terus belajar dari Tuhan dan tentang Tuhan, membaca kitab suci, berusaha memahami ajaran-ajaran gereja, katekese, tradisi dan kebiasaan-kebiasaan gereja, melalui ibadat, rekoleksi, retret, seminar. Mengasihi Allah dengan segenap kekuatan berarti berusaha, berupaya, berani memberi waktu, mengutamakan Allah di atas segalanya, berusaha untuk patuh dan taat, dan menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kasih itulah yang terbesar. Hari Jumat lalu saya ke tukang jahit. Namanya Ibu Suliha, berjilbab, rapi dan bersih, menerima dan melayani saya. Semuanya biasa-biasa saja, dia ramah, dia memperhatikan langganannya, wajarlah. Tiba-tiba datang seorang langganan, membawa satu tas pesanan jahitan. Ibu Suliha dengan hormat mengatakan, "Maaf, saya tutup. Saya tidak menerima pesanan. Boleh ke tukang jahit yang lain? Itu di sebelah sana ada buka." Ingin sekali saya bertanya, tapi saya menahan diri. Tapi toh karena penasaran akhirnya saya bertanya juga, "Bu, mengapa langganan tadi tidak dilayani?" "Oh, pastor, itu tetanggaku akan mengawinkan anaknya. Hari-hari ini saya mau tutup. Saya mau bantu di sana." Saya pun menggumam dalam hati. "Oh ya, sampai begitu kah?" "Ya, pastor, tetangga itulah yang pertama-tama akan menengok saya kalau ada apa-apa di rumah ini. Kerjaan gampang, rezeki gampang juga." Lalu saya menyambung, "Lalu kenapa pesanan saya ini dilayani?" "Oh, itu pastor, karena bunda ini." Ya, seraya menunjuk Ibu Lia yang mengantar saya ke tukang jahit ini. Saya lalu menyelidiki mengapa Ibu Suliha mengutamakan pesanan-pesanan Ibu Lia. Singkatnya, ketika bencana likuifaksi yang menimpa Palu 5 tahun lalu, usaha jahitan Ibu Suliha yang sudah maju kena musibah. Segalanya hilang habis, tertinggal satu buah mesin jahit, termasuk rumah dan modal. Tidak bisa apa-apa. Pada saat-saat berat itu, Ibu Lia yang pernah menjadi langganan Ibu Suliha teringat akan sahabatnya ini. Sesudah menanyakan keadaan dan lain-lain, Ibu Lia menawarkan aneka bantuan. "Hai danau, hai badai, diamlah, tenanglah, lewatlah." Lalu sebuah dekapan dirasakannya. Terbata-bata ia berseru, "Terima kasih Tuhan untuk suaramu. Terima kasih Tuhan untuk tanganmu." Tapi kok suaramu mirip suara Papa dan tanganmu seperti tangan Papa? Saudara-saudariku, seperti Ibu Lia pada Ibu Suliha, seperti Ibu Suliha pada tetangganya, kita adalah suara Allah. Kita adalah tangan Allah, hati Allah, wajah Allah, kasih Allah bagi satu sama lain. Benarlah. Dan kasih itulah
yang terbesar.